Hello guys, ketemu lagi di channel gua, Huhei. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu tentang peluang bisnis. Gimana sih caranya biar bisa sukses di usia muda? Atau lagi cari-cari ide buat usaha sampingan? Nah, di video ini, gua udah siapin 7 peluang bisnis yang masih jarang dilirik di Indonesia, tapi potensinya gede banget. Beneran deh, bisnis-bisnis ini tuh masih sepi saingan. Jadi, kesempatan buat sukses itu lebih besar. Daripada penasaran, mending langsung kita bahas satu persatu. Yuk! Oke, peluang bisnis pertama yang mau gue bahas adalah jasa konsultan keuangan pribadi. Ini adalah salah satu bidang yang sangat menjanjikan di Indonesia, mengingat banyaknya orang yang membutuhkan bantuan dalam mengelola keuangan mereka. Kalian tahu sendiri kan, banyak banget orang di Indonesia yang masih bingung soal ngatur duit. Mereka seringkali merasa kewalahan dengan berbagai pilihan dan keputusan yang harus diambil. Ada yang gajinya gede, tapi nggak tahu cara nabung yang benar. Mereka mungkin punya penghasilan yang cukup besar, tapi tanpa perencanaan yang tepat, uang tersebut bisa habis begitu saja, tanpa ada yang tersisa untuk masa depan. Ada juga yang udah pengen investasi, tapi bingung mau mulai dari mana. Mereka mungkin sudah mendengar tentang berbagai instrumen investasi, seperti saham, obligasi, atau reksadana, tapi tidak tahu bagaimana cara memilih yang tepat. Nah, disinilah peran kamu sebagai konsultan keuangan pribadi dibutuhkan. Kamu bisa menjadi pemandu mereka dalam menavigasi dunia keuangan yang kompleks ini. Kamu bisa bantu mereka buat bikin rencana keuangan, mulai dari atur pengeluaran, investasi, sampai siapin dana pensiun. Dengan bantuanmu, mereka bisa memiliki panduan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Tenang aja, kamu nggak harus jadi pakar keuangan dulu kok buat mulai bisnis ini. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan berkembang. Kamu bisa belajar sendiri lewat kursus online, baca buku, atau ikutan seminar. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantumu memahami dasar-dasar keuangan dan investasi. Yang penting, kamu suka sama dunia keuangan dan mau belajar. Semangat dan ketertarikanmu akan menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis ini. Begitu udah punya ilmunya, kamu bisa mulai tawarin jasa kamu ke orang-orang terdekat dulu. Kayak keluarga, teman, atau tetangga. Ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk membangun reputasimu. Kasih mereka harga spesial sebagai perkenalan. Dengan memberikan diskon atau penawaran khusus, kamu bisa menarik minat mereka untuk mencoba jasamu. Nah, kalau mereka puas sama jasa kamu, mereka pasti bakal dengan senang hati rekomendasiin kamu ke orang lain. Rekomendasi dari mulut ke mulut adalah salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan bisnis. Oh iya, satu lagi yang penting. Pastiin kamu punya branding yang oke. Branding yang kuat akan membuatmu lebih mudah dikenali dan dipercaya oleh calon klien. Bikin website atau akun media sosial yang profesional dan kasih konten-konten edukatif seputar keuangan. Dengan begitu, kamu bisa menunjukkan keahlianmu dan menarik lebih banyak klien. Ingat, orang cenderung lebih percaya sama konsultan yang kelihatan ahli dan berpengalaman. Jadi, pastikan kamu selalu tampil profesional dan terus meningkatkan pengetahuanmu di bidang keuangan. Lanjut ke peluang bisnis kedua, yaitu bisnis produk ramah lingkungan. Bisnis ini semakin relevan di era sekarang. Sekarang, orang-orang udah makin sadar pentingnya jaga lingkungan. Kesadaran ini mendorong permintaan akan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Makanya, produk-produk ramah lingkungan kayak sedotan stainless, tas belanja kain, sabun organik, dan produk sejenis lainnya semakin diminati. Selain itu, kemasan ramah lingkungan juga lagi banyak banget peminatnya. Banyak perusahaan mulai beralih ke kemasan yang lebih berkelanjutan. Nah, ini bisa jadi peluang bagus buat kamu yang peduli sama lingkungan. Kamu bisa mulai bisnis dengan menjual produk-produk ini. Kamu bisa jual produk-produk ramah lingkungan ini secara online atau offline. Dengan adanya platform e-commerce, jangkauan pasar kamu bisa lebih luas. Biar makin oke, kamu bisa sekalian kasih tahu konsumen soal pentingnya gaya hidup berkelanjutan lewat media sosial. Edukasi ini bisa meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen. Misalnya, kamu bisa kasih tips hemat energi, cara mengurangi sampah plastik, atau cara-cara sederhana lainnya untuk hidup lebih ramah lingkungan. Kamu juga bisa berbagi manfaat pakai produk organik, seperti kesehatan yang lebih baik dan dampak positif bagi lingkungan. Keuntungan jualan produk ramah lingkungan ini banyak banget loh.
Selain potensi keuntungan finansial, kamu juga bisa merasa bangga karena ikut berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Selain dapat untung, kamu juga ikut bantu jaga bumi. Keren kan? Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis produk ramah lingkunganmu sekarang juga, dan jadilah bagian dari perubahan positif. Peluang bisnis ketiga yang gak kalah menjanjikan adalah digital marketing untuk UMKM. Di era digital ini, semakin banyak UMKM yang mulai menyadari pentingnya hadir secara online. Kamu tahu sendiri kan, UMKM di Indonesia itu jumlahnya banyak banget. Mereka tersebar di seluruh pelosok negeri, dari kota besar hingga desa kecil. Sayangnya, nggak semua UMKM melek teknologi dan paham cara jualan online yang efektif. Banyak dari mereka yang masih bingung bagaimana memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan penjualan. Nah, disinilah peran kamu sebagai digital marketer dibutuhkan. Kamu bisa membantu mereka memahami dan mengimplementasikan strategi digital yang tepat. Kalau kamu punya skill digital marketing, kayak bikin konten yang menarik, ngerti Facebook Ads, dan tahu cara memanfaatkan platform lain, seperti Instagram Ads atau SEO, kamu bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi UMKM. Kamu bisa banget bantu UMKM buat go digital. Kamu bisa jadi konsultan, bikin paket jasa pemasaran, atau memberikan pelatihan khusus, atau bahkan jadi manajer sosial media mereka. Mengelola akun media sosial mereka, dan memastikan konten yang diposting relevan dan menarik. Bayangin aja, kalau satu klien aja, bayar kamu 5 juta rupiah per bulan, dan kamu bisa memberikan hasil yang memuaskan, dan kamu pegang 5 klien. Kamu bisa mengelola beberapa bisnis sekaligus, dan membantu mereka tumbuh. Penghasilan kamu udah 25 juta rupiah. Itu baru dari 5 klien. Bayangkan jika kamu punya lebih banyak klien. Lumayan banget kan buat jajan. Selain itu, kamu juga membantu UMKM berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Nggak cuma barang kebutuhan sehari-hari, ternyata barang mewah juga bisa kamu sewain loh. Bisnis penyewaan barang mewah ini cocok banget buat kamu yang punya modal lumayan dan hobi koleksi barang-barang branded. Nggak semua orang mampu beli barang mewah, tapi banyak yang pengen ngerasain pakai barang itu buat acara tertentu. Misalnya tas branded buat kondangan, kamera mahal buat proyek, atau mobil sport buat foto pre-wedding. Nah, dengan bisnis penyewaan, kamu bisa kasih mereka pengalaman menggunakan barang mewah tanpa harus beli. Modalnya memang agak besar di awal, tapi kalau kamu kelola dengan baik, balik modalnya juga cepat kok. Apalagi kalau kamu rajin promosiin di media sosial atau platform marketplace khusus penyewaan. Buat kamu yang suka beres-beres dan punya skill bikin ruangan jadi rapi dan estetik, bisnis home organizer bisa jadi pilihan yang tepat. Di luar negeri, jasa ini udah booming banget, tapi di Indonesia masih jarang banget yang nyediain. Banyak orang sibuk yang nggak punya waktu buat ngerapihin rumah mereka. Nah, disinilah kamu bisa bantu. Kamu bisa tawarin jasa penataan lemari, dapur, atau bahkan satu rumah penuh. Tambahin juga layanan konsultasi buat ngajarin mereka cara menjaga kerapian, biar bisnis kamu makin lengkap. Biar makin meyakinkan, kamu bisa foto-foto hasil kerjaan kamu dan upload di media sosial. Jangan lupa kasih harga yang kompetitif dan pelayanan yang ramah, ya. Punya keahlian tertentu. Jangan disimpan sendiri, bagikan lewat kursus online dan dapetin penghasilan tambahan. Misalnya, kalau kamu jago desain grafis, fotografi, public speaking, atau coding, banyak orang yang pengen belajar, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu bisa bikin kursus di platform kayak Udemy, Skillshare, atau bahkan bikin kelas sendiri di media sosial. Dengan sistem ini, kamu cuma perlu bikin materi sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Dan jangan lupa, pastiin kursus kamu punya nilai tambah yang jelas. Bikin materi yang praktis, kasih studi kasus, dan bantu mereka mencapai hasil nyata. Oh iya, jangan lupa juga buat promosiin kursus kamu di media sosial dan forum-forum online ya. Terakhir, buat kamu yang penyayang binatang, bisnis pet hotel atau daycare hewan bisa jadi pilihan yang cocok. Jumlah pemilik hewan peliharaan di Indonesia terus meningkat, tapi nggak semua punya waktu buat ngurus hewan mereka setiap saat. Makanya, bisnis pet hotel atau daycare hewan bisa jadi peluang yang menjanjikan. Kamu bisa mulai dari rumah dengan fasilitas sederhana, pastikan tempatnya nyaman, bersih, dan aman. Tambahin juga layanan kayak grooming atau pelatihan dasar biar bisnis kamu makin menarik.
Dan kalau kamu beneran sayang sama hewan, bisnis ini nggak cuma menghasilkan uang, tapi juga kasih kepuasan emosional. Nah, itu tadi 7 peluang bisnis yang masih jarang dilirik di Indonesia, tapi potensinya gede banget. Yang penting jangan cuma jadi penonton. Pilih satu ide yang paling cocok sama minat dan kemampuan kamu, lalu mulai jalankan. Ingat, ide bisnis yang bagus, nggak ada artinya kalau nggak diwujudkan. Jadi dari semua ide tadi, mana yang paling bikin kamu tertarik? Atau mungkin kamu punya ide lain? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga sukses.